Selamat pagi semuanya, Shalom, Good Morning Church, welcome to SIB Live. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami, welcome home, okay? Shout out to our SIB Live members dimanapun anda berada, yang di Perak, di Tronoh dan juga di Lumut, ya. Shalom, apa kabar anda semuanya yang berada di Sabah dan di Sarawak? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, kita akan teruskan dengan siri khotbah kita daripada kitab Keluaran, ya. Dan saya percaya ada satu message firman Tuhan yang luar biasa yang ingin disampaikan pada hari ini. Ya, daripada kisah atau cerita yang biasa kita dengar. Haleluya. Anda siap? Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 5 hingga 31. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 5 hingga yang ke-31. Pada minggu lepas kita sudah membaca sebahagian daripada pasal yang ke-14. Jadi pada pagi hari ini saya mau teruskan membaca daripada ayat yang ke-19 hingga 31. Alright? Mari buka firman Tuhan kita. Nah, ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentera Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentera orang Mesir dan tentera orang Israel. Dan oleh kerana awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentera orang Mesir, lalu dikacaukannya tentera orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ayat 29. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Haleluya, haleluya. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertajuk percaya kepada pembebasan dari Tuhan. Percaya kepada pembebasan daripada Tuhan. Haleluya. Nah, bila Musa memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir, nah, jalan yang harus mereka tempuhi untuk sampai ke tanah Kanaan sebetulnya mengambil masa lebih kurang 1 minggu, tidak terlalu jauh. Tapi kita sudah belajar pada minggu lepas daripada khotbah Pastor Dan, ya, dia menunjukkan peta, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan dengan sengaja mengubah haluan arah tuju mereka, membawa mereka ke arah yang lain.
Bukannya Tuhan memimpin mereka mengikut jalan yang paling dekat, the shortest or fastest route. Sebaliknya Tuhan membawa mereka kembali ke jalan itu. Dan sepertinya bangsa Israel itu sesat, sepertinya, okay? Ya. Dan itulah permulaan perjalanan selama 40 tahun bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya. Dan dalam perjalanan inilah, ya, kita melihat satu mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang besar, yaitu mukjizat apa? Air Laut Merah terbelah dua dan bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Haleluya. Nah, kisah mengenai mukjizat di mana Musa, dengan menggunakan tongkatnya itu membelah air Laut Merah tersebut. Kisah ini memang sudah diketahui oleh ramai orang, tua atau muda, termasuk orang yang bukan Kristen tahu akan cerita ini, ya. Nah, jadi memang kisah ini yang kita baru baca sebentar tadi menceritakan mengenai keajaiban, kekuasaan Tuhan. Cerita ini berbicara mengenai Tuhan menyelamatkan umatnya, menyelamatkan bangsa Israel, termasuk kita pada pagi hari ini. Amen. Peristiwa menyeberangi Laut Merah itu sebenarnya satu peristiwa yang simbolik, yang membicarakan mengenai perbuatan Tuhan membebaskan umat manusia daripada belenggu penghambaan, ya. Tuhan mau kita menjadi umat kepunyaannya, ya, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, melalui anaknya, ya, dia membebaskan kita. Nah, nanti saya akan dalam masa beberapa menit lagi saya akan explain, saya akan menjelaskan, ya, bagaimana peristiwa menyeberangi Laut Merah ini, ya, berbicara mengenai keselamatan yang Yesus berikan kepada kita. Alright, just so hang on. Nah, so pada pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat dua pelajaran penting yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Dua pelajaran penting yang kita boleh ambil daripada peristiwa pembebasan Tuhan bagi umat-umatnya. Nah, yang pertama adalah pembebasan dari Tuhan adalah sesuai dengan cara dan waktunya. Pembebasan dari Tuhan adalah sesuai dengan cara dan waktunya. Nah, kalau kita boleh jujur, ya, sebenarnya kita secara manusia, ya, kita hanya akan berserah kepada Tuhan bila kita mencapai jalan buntu dalam kehidupan kita, dead end, ya. Kita akan baru mau sibuk-sibuk mencari Tuhan bila kita kehilangan idea, bila kita sudah kehabisan tenaga dan usaha untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Betul atau tidak? Ya, itu manusia. No, karena apa? Kadang-kadang kita merasa bahwa cara Tuhan itu tidak masuk akal, tidak logik, dan bagi setengah kita, ya, cara Tuhan menyelamatkan kita daripada masalah kita ini sebenarnya sepertinya luar daripada sistem kepercayaan kita, our belief system. Betul-betul mencabar kebiasaan kita, betul-betul membuatkan kita tidak selesa, ya. And that's why kita hanya mencari Tuhan bila kita betul-betul mencapai jalan buntu, ya. Nah, cara Tuhan membebaskan, menyelamatkan umat pilihannya, itu bangsa Israel, dia menggunakan Musa. Nah, Musa ini seorang yang kita tahu, di awal daripada seri khotbah kita tahu siapa Musa, ya. Dia sendiri discredit himself, disqualified himself. Dia sendiri kata dirinya bahwa tidak layak, siapalah aku ni, aku gagap, Tapi Tuhan masih tetap memakai Musa untuk melakukan rencananya. Haleluya. Nah, seperti yang disebut dalam ayat 2 dalam pasal yang ke-14 ayat 2 dikatakan ini. Allah berkata kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot di antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Nah, dari sudut pandangan militeri, ya, ketenteraan, bila bangsa Israel patah balik ini kan, ini sebenarnya tidak masuk akal, ya.
Kan mereka baru saja keluar daripada Mesir. Wah, dengan confident, dengan pimpinan Tuhan, selepas 10 tulah mereka keluar daripada Mesir. Dan sekarang ini patah balik. Daripada fikiran manusia, perspektif manusia, ya, bila mereka patah balik ini, bila mereka, patah balik ini, sepertinya Tuhan tidak ada rancangan yang, tidak ada plan, rancangan yang kukuh. Ya, sepertinya Tuhan ini sekejap berfikir seperti itu. Kalau Anda sudah mengikuti siri khotbah kita dalam kitab Keluaran, kita tahu bahwa mengapa Tuhan melakukan 10 tulah, menjatuhkan 10 tulah ke atas bangsa Mesir. Nah, padahal sebenarnya dia tidak perlu pun buat 10 tulah itu kan. Dia boleh hanya just petik jari ataupun menyebutnya saja begitu, dan bangsa Israel boleh bebas seperti itu saja. Tetapi dia memilih untuk menggunakan 10 tulah tersebut. Ya, kalau kamu miss khotbah tersebut, boleh refer kepada YouTube channel kita. Kamu akan lihat, just follow the sermon series. Anda akan mengerti mengapa Tuhan memilih 10 tulah tersebut, mau melakukan 10 tulah. Right? Now, selain daripada itu, bukankah senang bagi bangsa Israel? Mereka pack barang mereka, dan tunggu Tuhan untuk angkat mereka, hantar mereka, masukkan mereka di dalam tanah perjanjian. Kan mudah. Ya, mengapa mereka harus pack, jalan di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api lagi gitu, ambil masa yang lama. Ya, bukankah Tuhan itu berkuasa? Ya, kalau saya di tempat bangsa Israel pada waktu itu, dan saya boleh keluarlah saya punya kedagingan, ciri-ciri kemanusiaan saya. Ya, saya akan komplain, mungkin saya akan komplain dengan Tuhan, macam mana bani Tuhan? Ya, apa kamu punya? Susah saya mau merancang saya punya jadwal saya. Susah saya mau merancang jadwal saya, apa yang saya akan lakukan pada minggu hadapan, bulan hadapan. Kalau saya hanya ikut kau, saya tidak tahu, apa yang akan terjadi setelah ini. Bolehkah kau tunjukkan apa rancanganmu sebenarnya, Tuhan? Ya, itu kalau kemanusiaan, kedagingan saya itu timbul, ya. So, kita punya banyak persoalan, pertanyaan mengenai Tuhan. Ya, sebagai manusia kita harus akui, kita ini orang yang suka buat alasan, suka bagi alasan. Tapi kita mungkin katakan, oh ini pun alasan ya. Sebenarnya pemikiran logik nih, pastor, logik begitu. Ya, kita suka bagi alasan supaya kita alasan untuk tidak mempercayai, untuk tidak mau ikut rancangan Tuhan. Kita tidak mau ikut cara Tuhan. Ya, kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau taat, tetapi bila kita dipimpin ke satu tempat yang kita tidak biasa, bila kita diminta untuk melakukan perkara yang tidak biasa kita lakukan, yang tidak pernah kita lakukan, wow, kita mulai bilang cari alasan. Oh ya, macam Tuhan, ini susah lah nih Tuhan. Ini memang bukan kau nih Tuhan. Kau kan nih Tuhan. Ini kan arah hadapan engkau. Macam bukan saja. Kita bagi banyak alasan. Mazmur pasal yang ke-9, 91 ayat 14 hingga 16 berkata begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, apa Tuhan katakan? Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru, aku menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Church, ini yang Tuhan katakan kepada kita. Bila kita berseru, bila kita memanggil namanya, dia akan menjawab kita. Dia akan melepaskan kita daripada masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Wow, siapa yang tidak mau dilepaskan daripada masalah, kan? Betul tidak? Right? Semua kita mau dilepaskan daripada masalah. Ya, ini yang Tuhan katakan. Dia akan memanjangkan umur dan mengenyangkan kita. Siapa yang tidak mau? Itulah isi hati Tuhan kepada bangsa Israel, kepada kita semua. Ya, jadi jangan batasi pekerjaan Tuhan. Jangan berharap agar Tuhan melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa cara yang kita biasa alami. Contohnya, mungkin kita dahulu pernah mengalami, dijamah oleh Tuhan, hidup kita berubah apabila kita ikut kebaktian KKR. Satu kebaktian KKR. Atau mungkin ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Berdoa tumpang tangan untuk kita. Wah, hidup kita berubah. Terus kita bilang, memang hanya cara ini saja Tuhan boleh bekerja. Oh, berhati-hati. Mungkin kita pernah mengikuti satu camp dan kita mengalami penerobosan dalam camp tersebut. Dan kita bilang,
Kalau kau tidak ikut camp ini, kau tidak akan mengalami penerobosan. Sebab saya dulu ikut, saya bebas, kau mesti ikut. Berhati-hati, ya. Jangan menganggap bahwa Tuhan akan ikut cara kita. Bila Tuhan mau membebaskan umatnya, bila Tuhan mau melepaskan kita, Dia akan melakukannya sesuai dengan cara dan masanya. Ya, pikirkan mengenai hal ini, right? Ya, hanya karena kita mengalami Tuhan dengan method ataupun dengan cara tersebut, tidak bermaksud bahwa Dia akan menggunakan cara yang sama kepada orang lain. No, ya. Mungkin ada di antara Anda yang berpikir begini, Tuhan, saya sudah lama berdoa, tapi kenapa kau tidak macam menjawab doa saya, kau tidak membebaskan saya daripada masalah atau pergumulan yang saya hadapi, ya? Kenapa Tuhan kau mau, macam saya rasa kau membiarkan saya, kau mengabaikan saya, ya? Saya mau Tuhan agar Engkau menyatakan dirimu pada saya saat ini, now. Ya, saya ada masalah, Tuhan jawab sekarang. Mungkin Anda kita seperti itu kan, begitu dengan Tuhan, ya? Dengan instan, Tuhan, sekarang. Mungkin ada di antara Anda berkata, Pastor, saya sudah lama Pastor berdoa untuk keluarga saya, orang yang saya kasihi, saya berdoa agar mereka berubah, agar mereka mengenal Tuhan. Tapi seperti tidak apa perubahan. Bahkan Pastor makin teruk keadaan mereka. Seperti itu dengan kamu, bangsa Israel, ya, mereka dalam perhambaan selama 400 tahun, lebih lama daripada apa yang Anda lalui. Tapi apa yang Anda lihat? Tuhan membebaskan mereka. Ya, ingat, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Dia tahu bila waktunya untuk melakukan pekerjaannya. Dia tahu. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 hingga 9 berkata begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ingat teman-teman semua, jangan lupakan ini, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Church, saya mau Anda meletakkan kepercayaan Anda, put your trust in God, ya. Pembebasan daripada Tuhan itu akan pasti terjadi, memang pasti terjadi, tapi sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan. Bukan sesuai dengan cara kita, bukan sesuai dengan kehendak kita. Mempercayai Tuhan adalah mempercayai pencipta kita. Dia tidak seperti dunia yang mengkhianati kita dengan harapan yang palsu. Ada amin? Percaya kepada pencipta kita. Ya, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih lagi student, ada satu daripada anggota gereja kami, dia bekerja dalam catering lah, okay? Jadi dia bersaksi bahwa satu malam setelah mereka habis function kerja dan sebagainya, dalam perjalanan balik, van yang membawa pekerja-pekerja mati di tengah jalan, dan ditemukan bahwa van itu driver lupa isi minyak, jadi tidak ada minyak dalam kereta. Ini sudah tengah malam. Nah, apa yang berlaku? Mereka penat dan sudah tengah malam, dan jemaat kami ini dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan beritahu dengan dia, masih ada lagi kan lebihan minuman oren tuh. Tuhan beritahu, isi tangki minyak dengan lebihan minuman oren yang ada. Dia bilang, ini gila ke apa nih? No? Tapi dia belajar taat, dia taat. Lalu dia beritahu dengan driver, dia katakan, isi pakai oren. Wow, waktu itu dia punya, saya tidak tahu macam mana. Memang Tuhan menggerakkan hati semua orang lah pada waktu itu. Driver itu pun ya taat, dan dia bilang, isilah. Kalau ada apa-apa nanti kau tanggung jawab. Wah, jadi jemaat ini pun dia taat lah. Dia tuang air oren, dan apa yang terjadi bila kereta kena start, berjalan. Kereta itu hidup. Air oren tersebut dengan luar biasanya, dengan mukjizat Tuhan bertukar menjadi minyak. Nah, memang cukup untuk van itu bergerak sampai ke stesen minyak yang terdekat dan mereka isilah gitu. Tapi wow, itu kan luar biasa kan? Ya,
Tuhan membebaskan umatnya, melepaskan umatnya dengan caranya dan waktunya sendiri. Amen. Ya, jangan menganggap Tuhan mengabaikan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Amen. Ya, Tuhan akan pasti membebaskan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, so apapun situasi yang kita hadapi pada saat ini, apapun pergumulan yang kamu hadapi pada saat ini, percayalah bahwa pembebasan daripada Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Kita akan alami pembebasan itu. Kita harus ingat, pembebasan itu adalah sesuai dengan cara Tuhan dan masa Tuhan. Amen. Ya. Nah, yang berikutnya, dan ini yang pelajaran yang berikutnya ini sangat penting ini, oke? Dan ini yang saya mau kita tangkap pada pagi hari ini, oke? Setelah yang pertama tadi, yang ini. Yang kedua adalah pembebasan dari Tuhan adalah sesuai dengan tujuannya ataupun rencananya. Ya, bila Tuhan membebaskan kita itu sesuai dengan rencana ataupun tujuannya. Bila Tuhan membawa bangsa Israel macam patah balik, patah balik, ya. Kenapa? Dia tahu bahwa bangsa Israel akan bertukar fikiran, ya. Kita boleh baca di dalam ayat yang ke-10, ketika melihat dalam ayat 10 katakan bahwa ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Wow, baru saja beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari saja atau berapa lama mereka keluar daripada Mesir, dengan membawakan jarahan, dia barang-barang daripada Mesir, dan mereka melihat baru saja melihat bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya, kuasanya melalui daripada 10 tulah, dan sekarang ini ada tiang awan dan tiang api. Haleluya. Nah, waktu mereka menoleh ke belakang, mereka melihat Firaun dan juga tenteranya. Cepat saja berubah. Mereka takut. Cepat. Ya. Jemaat-jemaat semua, jangan melihat masalah Anda, tetapi arahkanlah pandangan Anda kepada Tuhan yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Sekali lagi, jangan lihat masalah Anda, tetapi arahkanlah pandangan Anda kepada Tuhan yang datang untuk menyelamatkan Anda. Bangsa Israel menjadi takut apabila mereka mengubah pandangan mereka. Mereka melihat tentera Mesir. Mereka menjadi takut. Jadi apa yang berlaku? Bangsa Israel mulailah komplain sama Musa. Dia bilang, kenapa kamu kami di sini? Kamu kami mati kah? Ya, dalam ayat 13, lihat apa jawab Musa. Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Wow. Tujuan Tuhan dalam membebaskan kita adalah supaya kita tahu siapa dia dan apa yang dia boleh lakukan. Dia adalah Tuhan yang berperang bagi kita. Amen. Dia Tuhan yang berperang bagi kita. Come on church. 3,000 tahun yang lalu, Musa bagi bangsa Israel, Tuhan akan berperang bagi kita. God will fight for us. Ya, kamu hanya perlu apa? Berdiam, berdiri tetap, berdiam. Dan lihatlah Tuhan akan melakukan pekerjaannya. Nah, sebagai Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan yang sama yang menunjukkan kekuasaan kepada bangsa Israel beribu-ribu tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan dia juga akan berperang bagi diri Anda dan bagi diri saya. Amen. Amen. Yang percaya katakan amin. Come on. Ya. Sama Anda tangkap ini. Dan bila dia berperang bagi kita, kita tidak akan lagi melihat Mesir. Kita tidak akan lagi melihat masa lalu kita. Kita tidak akan lagi menjadi hamba perbudakan. Kenapa? Dia Tuhan yang telah datang membebaskan kita, menyelamat kita. Amin. Amin. Nah, dalam ayat 17, Musa, ada apa itu dengan Musa? Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah, kita boleh lihat sini,
Tujuan Tuhan dalam membebaskan kita adalah untuk apa? Untuk kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaannya. Ya. Firaun dan tentaranya mendekati bangsa Israel. Ya. Nah, ini berbicara mereka dengan kereta kuda, dengan semua dia punya peralatan perang lah begitu. Now, bangsa Mesir ini, orang Mesir ini merupakan satu tamadun yang modern, yang boleh dikatakan yang mempunyai sistem ketenteraan yang sophisticated dengan alat-alat yang canggih pada zaman itu. Mereka mengejar bangsa yang memang tidak pernah berperang pun, bahkan baru saja keluar daripada penghambaan. Kalau dipikirkan, senang, kacang saja ni, mudah bagi Firaun untuk menawan bangsa Israel. Ya, tapi apa yang berlaku? Tuhan yang berperang bagi bangsa Israel. Tujuan dia apa? Supaya dia menyatakan kemuliaannya, kekuasaannya kepada Firaun dan tenteranya. Ya, Tuhan mau orang Mesir tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Nah, apa yang kita boleh perhatikan di sini juga satu hal yang kita boleh perhatikan. Meskipun Tuhan memang sudah ada perjanjian, untuk membawa bangsa Israel keluar daripada penghambaan daripada Mesir masuk ke tanah Kanaan. Tuhan juga pada masa yang sama mengambil berat tentang kondisi, tentang keadaan kerohanian orang Mesir. He's concerned with the spiritual condition of the Egyptian. Dia concerned. Ya. Jadi, saya mau kita ingat ini, okay? Dalam ayat 4, Allah berfirman kepada Musa, ya, bila dia mengeraskan hati Firaun, dikatakan ini, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu dia berbuat demikian. Ya. Bila Tuhan menyelamatkan kita, bukan saja dia mengingatkan mengenai kita, dia juga mengingatkan tentang orang lain juga. Wow, itulah Tuhan kita. Amen. Itulah Tuhan kita. Ya. Tujuan penyelamatan, tujuan pembebasan daripada Tuhan itu adalah untuk kemuliaannya. Supaya kemuliaannya dinyatakan. Nah, biarlah ini menjadi peringatan, reminder for all of us, ya. Bukan kerana kita diselamatkan, bangsa Israel diselamatkan, bukan kerana kebaikan, bukan kerana mereka layak mendapatkannya. Kita tidak layak mendapatkannya, ya. Tapi Tuhan memilih untuk membebaskan kita, membebaskan umatnya untuk kemuliaannya. Tidakkah Anda bersyukur untuk hal tersebut? Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Nah, berikutnya, tujuan Tuhan untuk membebaskan kita adalah untuk apa? Meningkatkan iman kita. Wow, meningkatkan iman kita. To increase our faith. Masih ingat minggu lepas, Pastor Dan juga berkhotbah di mana mengatakan bila Tuhan memimpin kita ke jalan yang buntu, ya, dead end. Tujuannya supaya apa? Kita belajar untuk hidup dengan iman, ya, hidup dengan iman. Ya, rencana Tuhan, ya, rencana pembebasan Tuhan, ya, dan cara dia lakukan dan masa dia lakukannya itu memang kadang-kadang susah untuk kita terima, betul tidak? Ya, tapi kita tahu bahwa rencana Tuhan itu bertujuan untuk meningkatkan iman kita, memperbesarkan iman kita. Amen. Ya, Musa menunjukkan keyakinannya, imannya kepada Tuhan dan firman Tuhan. Dalam ayat 13 hingga 14, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut berdirilah tetap. Wah, bayangkan nih Musa yang sebelumnya ini orang yang gagap, yang tidak yakin dengan dirinya sendiri, bahkan Tuhan paksa menghantar abangnya Harun untuk berbicara kepada Firaun. Bayangkan nih orang yang tidak yakin seperti Musa nih, orang yang bukan saya nih. Akhirnya dalam ayat 13-14, lihatlah dia berbicara dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Nah, ini adalah satu contoh orang yang sudah meletakkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana cara dia respon kepada masalah, pergumulan yang dihadapi. Ya. Bayangkan, ya, Musa menunjukkan karakter seorang yang sudah dibangkitkan imannya. Musa menunjukkan kepada kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan bila iman kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Amen. Ya. Tujuan Tuhan adalah membebaskan untuk memperlihatkan kepada kita kasih-Nya melalui anaknya Yesus. Dan ini yang terakhir, oke? Nah, saya mau kita tangkap ini. Bila Tuhan membebaskan, ya, tujuannya adalah membebaskan kita, tujuannya supaya kita dapat melihat kasih-Nya
melalui anaknya Yesus. Ya. Nah, saya katakan tadi begitu, peristiwa kisah bangsa Israel menyeberang Laut Merah ini adalah simbolik, it's a simbolik kepada baptism in Jesus Christ, baptisan di dalam Kristus Yesus. Kita mungkin berfikir bahwa macam saya juga sebelum saya betul-betul mengkaji kisah ini, saya hanya melihat bahwa ini bangsa Israel ada mukjizat, mereka laut terbelah dua, mereka menyeberang, mereka selamat, itu saja. Tapi sebenarnya ada satu gambaran yang lebih besar, satu gambaran yang berbicara mengenai karya keselamatan Tuhan. Peristiwa menyeberangi Laut Merah ini berbicara mengenai karya keselamatan Tuhan bagi setiap kita. Bukan hanya bangsa Israel, tapi bagi kita semua. Tahukah Anda bahwa sebenarnya perjanjian lama ini sebenarnya mempersiapkan kita untuk perjanjian baru. Perjanjian lama ini seperti satu cermin yang menunjukkan apa yang akan datang, yaitu perjanjian baru. Yang berbicara mengenai Tuhan Yesus yang akan datang. So, peristiwa pembebasan bangsa Israel daripada Mesir masuk tanah perjanjian ini berbicara mengenai Yesus yang akan datang, yang akan lahir ke dunia dan membebaskan umat Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan lakukan melalui Musa adalah ini. Dia sesuatu keselamatan secara fisikal, di mana mereka dibebaskan daripada perhambaan secara fisikal. Kan mereka jadi hamba abdi di Mesir. Dan Tuhan menggunakan Musa memimpin bangsa Israel keluar daripada perhambaan dan mereka diselamatkan. Secara fisikal, mereka selamat. Nah, tetapi apa yang Tuhan lakukan melalui anaknya Yesus adalah Dia memberikan kepada kita keselamatan secara rohani. Keselamatan secara rohani. Kita yang dahulunya menjadi hamba dosa, melalui anak Yesus Kristus, kita dibebaskan, kita diselamatkan. Perhambaan yang kita dahulu hadapi tidak sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi hamba abdi di Mesir. Nah, kita tidak dihambakan di Mesir kan? Tapi kita menjadi hamba kepada dosa. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 dan juga 36 berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata padamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Itu bicara mengenai saya dan Anda. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, anak yang berbicara mengenai Yesus, bila dia memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Wow, haleluya. Nah, teman-teman semua jemaat yang dikasihi, bila peristiwa menyeberangi Laut Merah itu merupakan simbol kepada identiti kita, kepada identiti kita yang sudah dibebaskan oleh Yesus melalui pembaptisan. Perhatikan, dalam pembaptisan, bila kita melalui pembaptisan terjadinya ada apa? Kematian, penguburan dan kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Itu satu simbolik kepada apa? Pembebasan daripada Yesus, penebusan daripada Yesus. Nah, mari saja kita semua mau expand lebih lanjut. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga 4. Rasul Paulus berkata, "Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut." Wow. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah Paulus, beri satu gambaran, mengenai peristiwa pembebasan bangsa Israel ini. Dia bagi satu gambaran ini yang berhubung dengan apa? Keselamatan, pembebasan daripada Yesus Kristus. Pembebasan yang dibawa oleh Yesus Kristus sendiri. Perhatikan ini. Paulus berkata, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Agak pelik juga statement ini kan. Tapi poinnya di sini, mereka semua, maksudnya sama ada tua atau muda, itu dibaptis dalam awan dan juga dalam laut. Mungkin kamu pikir semua orang yang bangsa Israel pada waktu itu mereka betul yakin ini begitu. Menyeberang Laut Merah, senang nih begitu. No.
Saya percaya tidak semua mereka mempunyai iman seperti itu. Mungkin ada yang ragu-ragu, oh patutkah saya ikut mereka menyeberang? Ya, tapi ya, ikutlah ini Tuhan yang suruh, ikutlah. Mungkin ada yang di tengah-tengah laut itu berpikir, patah balikan nih atau maju saja. Mereka pun ada keraguan. Yang firman Tuhan mengatakan, semua mereka, tua atau muda, sama ada imannya besar kah kecil begitu, itu diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apa yang kita boleh belajar dari ayat ini? Bicara bahwa kita diselamatkan karena objek iman kita, apa yang menjadi iman kepercayaan kita, bukan quality iman kita, not because of the quality of our faith. Nah, ini daripada seorang bapa bernama Tim Keller, ya. Kita diselamatkan karena iman kita dalam Yesus Kristus. Tuhan tidak melihat, oh besarkah iman kau? Oke, saya selamatkan kau. Kau ini kecil, tidak maulah. No. Yang Tuhan lihat adalah kepada siapa. Apakah objek iman kita? Siapakah menjadi objek iman kita? Amen. Satu, kita diselamatkan. Ya. Jadi bila Paulus berkata bahwa Anda semua pengikut Musa dan semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut, ini berbicara bahwa kita sebagai orang Kristen, ya, kita dibaptis dalam Kristus. Seperti mana bangsa Israel dibaptis, menjadi pengikut Musa, dan kita pula dibaptis menjadi pengikut Kristus. Itu simbolik, ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, pada setakat ini, ya, kita boleh lihat bahwa peristiwa membelah Laut Merah tersebut, ya, peristiwa menyeberang Laut Merah tersebut, ya, bukan hanya sebagai penutup daripada cerita pembebasan bangsa Israel daripada perhambaan di Mesir, ya, tapi itu juga kisah mengenai menyeberang Laut Merah itu juga berbicara mengenai keadaan kita bila kita dibebaskan daripada perhambaan dosa. That is us. Itulah diri kita. Itulah gambaran keadaan rohani kita bila kita dibebaskan daripada perhambaan dosa. Ya. Now, kita mau fokus sekali lagi balik kepada 1 Korintus pasal 10 yang 1 hingga 12 tadi itu. Ya, Tuhan Paulus bagi peringatan kepada orang-orang di Korintus. Dia mengingatkan mereka, berhati-hati. Jangan kamu bersikap seperti beberapa orang Israel yang walaupun setelah mereka dibebaskan daripada perhambaan daripada Mesir, mereka sudah melalui mujizat di mana mereka menyeberang Laut Merah tersebut, mereka sudah makan makanan rohani dan sebagainya. Jangan jadi seperti mereka, karena bangsa Israel ini mereka menyembah berhala, mereka terlibat di dalam kehidupan yang tidak bermoral, di dalam hawa nafsu mereka. Nah, ini yang Paulus ingatkan, berhati-hati, ya. Jadi ingat jemaat-jemaat semua, pembebasan daripada Tuhan itu adalah sesuai dengan tujuannya. Bukan karena kita layak, tapi karena siapa Tuhan itu. Tuhan menghendaki kita diselamatkan. Hatinya untuk setiap kita diselamatkan. Amen. So, saya mau mengakhiri dengan ini, ya. Seperti Paulus, saya mau mengajak kita semua untuk melihat peristiwa yang dilalui oleh Musa dan juga bangsa Israel. Mereka menyeberang Laut Merah. Ya, saya mau melihat ini, kita semua melihat hal ini sebagai gambaran kepada keselamatan yang kita ada pada saat ini. Ya. Saya mau kita lihat bahwa apa yang berlaku kepada mereka, ya, sebenarnya itu berterusan hingga pada hari di mana kita sendiri terus-menerus mengalami pembebasan daripada Tuhan. Amin. Ya, kitab Keluaran ini berbicara bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita tidak dapat mengalahkan, ya, Mesir dengan kekuatan kita sendiri. No, tidak dapat. Ya. Keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan sahaja. Hanya Tuhan yang mampu membebaskan kita daripada belenggu perhambaan. Ada amin? Amen. Haleluya. So, jemaat-jemaat semua, letakkanlah segenap kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya,
Tuhan yang membebaskan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita sesuai dengan cara dan waktunya. Tuhan yang membebaskan kita sesuai dengan tujuannya, according to His purpose. Ya. Bila kita dibebaskan oleh Tuhan melalui anaknya Yesus, mari kita tetap terus-menerus berpegang kepada iman kepercayaan kita itu. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya Tuhan. Mungkin ada antara kita pada pagi hari ini, bila kita mendengar firman Tuhan, kita ada pergumulan di dalam iman kita. Ya, Anda seperti bangsa Israel yang tersekat, stuck in between Pharaoh and the Red Sea. Kamu mau pergi maju, ada Laut Merah. Mau mundur, ada Firaun dan tenteranya. Kita tidak tahu mana mau pergi. Ya, mungkin ada di antara Anda dalam keadaan di mana masa depan Anda suram, Anda tidak boleh melihat jauh. Ya, teman-teman semua, jemaat-jemaat yang dikasihi, jangan kita hilang harapan, jangan kita putus harapan. Ya, jangan kita lihat kepada Firaun, jangan kita lihat kepada Mesir, tapi lihatlah kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Amen. Dalam apapun masalah, apapun pergumulan yang kita hadapi, pandanglah Tuhan yang menyelamatkan kita. Pandang kepada Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya, memberikan dirinya kepada kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib, menebus kita untuk menyelamatkan kita. Amen. Nah, mungkin sebagian daripada Anda juga pada hari ini, message yang Anda dengar pada hari ini mengingatkan Anda tentang keselamatan yang Anda terima daripada Yesus. Ini mengingatkan kita tentang baptisan yang pernah kita lalui dahulu. Ya. Mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Pertanyaan di sini, adakah hidup kita memuliakan Tuhan? Adakah apabila orang melihat hidup kita, adakah orang akan melihat bahwa wow, ini orang ini memang sudah percaya kepada Tuhan, daripada hidupnya saya tahu dia memuliakan Tuhan, saya tahu dia sudah diselamatkan. Adakah itu yang dilihat oleh orang dalam kehidupan kita? Ya. Atau ada kita seperti bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, sudah diselamatkan, lupa dengan Tuhan. Lepas itu diselamatkan balik, lupa lagi dengan Tuhan. Adakah itu kita? Haleluya. Mari kita berdiam sejenak dan kita buat refleksi. Ya, ingat kembali. Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, dan ingat apakah respon yang kita sudah berikan kepada Tuhan selama ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kerana Engkau membebaskan kami daripada kuk perhambaan. Terima kasih Tuhan Yesus kerana Engkau Tuhan dengan kekuatan tangan-Mu Bapa di surga, Engkau membebaskan kami Tuhan daripada cengkaman musuh kami. Dan pada hari ini kami dapat berdiri Bapa di surga, melihat pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau menjadi penebus kami. Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga buat anak-Mu Yesus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada hari ini Bapa di surga, kami mau istiharkan iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan keselamatan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Ya, pada hari ini aku mau istiharkan jemaat-jemaat semua. Saya mau istiharkan ya kekuasaan Tuhan atas hidup Anda, pembebasan daripada Tuhan atas hidup Anda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebagian daripada Anda pada hari ini, kamu mengalami pergumulan yang berat, masalah yang berat, percayalah pada saat ini Tuhan mau membebaskan Anda. Angkat tanganmu saat ini. Haleluya, haleluya. Terima dengan iman pembebasan daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Tuhan yang penuh kuasa mengangkat engkau daripada pergumulan yang engkau hadapi, membebaskan engkau daripada masalah yang engkau hadapi di dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan engkau daripada belenggu-belenggu dosa yang mengikat engkau selama ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat-jemaat semua istiharkan kemenangan, istiharkan nama Tuhan Yesus dalam setiap situasi kita pada hari ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus bebas, di dalam nama Tuhan Yesus I speak life in Jesus name. Amen, amen, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, hamba-Mu cukup terbatas dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi saya berdoa Bapa di surga, biar Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Engkau sungguh baik kepada kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Dan Bapa, saya berdoa Tuhan Engkau berkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia beribadah Tuhan setiap minggu. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berkati pelajaran mereka, berkati keluarga mereka, berkati hubungan mereka. Apapun yang mereka usahakan Tuhan Yesus, berdoa akan terus berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sertai Tuhan umat-Mu dimanapun mereka pergi sepanjang minggu ini. Pelihara, lindungi, jauhkan daripada segala sakit penyakit ataupun kecelakaan apapun Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat-jemaat Tuhan, ketahui pada hari ini Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Kemuliaannya akan menyinari engkau dimanapun engkau pergi, sehingga orang akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup Anda. Apapun yang engkau usahakan pasti berhasil. Asal engkau tetap setia taat melakukan firman-Nya, engkau akan sentiasa bertambah dalam segala hal-hal kebaikan. Ya, percayalah bahwa engkau dipilih untuk menjadi kepala dan bukannya menjadi ekor. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Berkati semua yang mereka usahakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang mengasihi Tuhan katakan amin, amin, haleluya. Berkenan bagi Tuhan Yesus. Amen, 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 haleluya. Terima kasih semua kerana Anda sudah menyertai kami dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa join kami, ikuti kami dalam We Pray pada setiap hari Rabu 8:30 malam dan juga We Pray pada hari Sabtu 9 pagi. Right? Tuhan memberkati. Have a blessed Sunday. Have a great weekend. Stay safe. Bye.